Who should pay Fenomena. for the first date? Atau second date atau third date? Gitu. Gue tuh punya jawaban sempurna untuk ini. Sekarang banyak cewek yang dipandang tapi cowok mapan dikit. Dallas FC itu sampai ngepost tentang Indonesia terus kan gitu. Iya, kan? dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gue iya. selalu melihat itu di akun Juventus, akun Manchester United itu kan. Itu adminnya orang Indo kayaknya. Halo, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Yang genit karena pakai kimono. Yang di spa-spa gitu ya. Yang dipijat plus-plus ya. Ada ini nggak kunci lokernya? Buat nganterin Ocan. Hah? Oh, mic baru. Oh iya. Jadi- Karena banyak keluhan ya audio kita. Geser-geser ya. Geser-geser. Jadi kita mendengarkan viewers kita yang sedikit itu. Setelah sekian lama. 1.500. 1.500. Lumayan lah. Lumayan. Ada progres lah ya dikit. Penduduk kampung mana 1.500? Orang gabut mana yang dengerin kita bercanda tiap minggu gitu. Tapi ada yang nge-DM gue loh. Ada Kayak yang nge-DM belum? kayak bilang, Bang Tirta, tolong Unfilternya jangan pernah berhenti ya. Gue dapet isu-isu terbaru dari Unfiltered kalian gitu. Jadi kayak dengerin orang nongkrong aja katanya. Satu orang itu. Satu orang itu. Jadi ini buat lo. Episode ini buat lo. Oke. Apa yang mau dibahas sekarang? Kita bahas yang lagi rame kemarin, yang baru rame. Lu sempat nge-tweet soal bagaimana pemain naturalisasi itu merasa Dirayakan. dirayakan. Istilah Gen Z nih ya. Istilah di Gen Z banget. Ya, dirayakan gitu ya. Semua aku dirayakan. Karena gini kan, gue pertama observe bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini sebenarnya kan di luar negeri ini Don't say it. abang-abang biasa aja. Nothing. No, Iya. enggak. Ya maksudnya Pemain Liga 2 men. iya, Iya, maksud tapi gua- still professional football Oh iya, player. iya. Tapi maksud gue levelnya tuh kalau dibandingin sama Indonesia pasti jauh banget kan. Gak ada yang minta foto apa segala macam gitu kan. Oh. Mungkin ada 1-2 lah. Ada mungkin petugas paspor yang minta foto. Iya. Gue nggak bisa bilang nggak ada yang minta foto juga gitu. Terus nyampe di sini gue ngeliat gara-gara gue follow-followin Instagramnya. Hah? Oh. Itu men semua pemain asing yang di naturalisasi yang masuk itu. Gue dimarahin lagi bilang pemain asing ya. Padahal bener kan tadinya? WNA. Warga A kan negara asing. Terus gue liat follow Instagramnya nggak putus pak endorsementnya pak. Nggak putus dan brand-brandnya tuh nggak kaleng-kaleng, ngerti nggak lo? Iya. Kayak yang gue liat tuh Martin Paes tuh Hyundai. Wow. Terus Strike itu Gucci gitu-gitu. Iya. Jadi men mereka baru jadi WNI sebentar ya sebentar men. Iya. Tapi udah gini banget gitu. Terus followersnya drastis kan. Naik. Kita pernah bilang bahwa Martin Paes itu sebelum debut timnas itu followersnya 23.000. Iya. Jadi sekarang berapa? 3 juta. 2,2 juta. 2,2 juta. The power of Indonesian netizen. Netizen. Itu gokil. Strike berapa? Dari 38.000 ke Dari 38.000 4,5 juta. 4,5 juta. Cuy, itu sama Rafael Leo. Lu cek Rafael Leo berapa? Pemain favorit lo di Milan. Coba cek. Berapa, Rafael? Rafael gede sih, Rafael gede sih. Ya. Tapi bahkan sampai klub. Rafael 6,6 juta. Tuh. Ya kan? Betty. Tapi maksud gua Rafael Leo men. Iya nggak sih? Nggak, maksud gue bahkan sampai klubnya Martin Paes itu Dallas FC itu sampai ngepost tentang Indonesia terus kan gitu. Iya, kan. dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gue iya. selalu melihat itu di akun Juventus, akun Manchester United itu kan. Itu adminnya orang Indo kayaknya. Nggak ada yang khusus buat Indo kayaknya. Si SEA. Si. Oh gitu. Akunnya juga ngomong Indonesia mulu. Iya emang 433 433 Iya. itu nyayur ya. dari nyayur Indonesia. banget gitu. Kayak ada post Indonesia likes-nya aja 3 juta, 2 juta gitu. Emang gila sih. Iya, Makanya iya. gue pernah ide bilang bahwa gini, udahlah Piala Dunia itu bikin satu jatah khusus gitu ya. Buat timnas yang netizennya rame gitu. Udah dapat publikasi gratis. Itu Indonesia rutin men. Ada satu pool di situ ya. Satu pool, jadi kayak lu apa ya? Kalau tuan rumah kan pasti Iya. masuk kan, tuan Iya, rumah iya, tanpa kualifikasi. Bikin satu lagi khusus buat netizen yang punya netizen paling rame. Itu isinya Indonesia. India. India, China enggak, China diblokir. kan? Malaysia. Udah pokoknya pertandingannya Indonesia, Malaysia, India aja gitu. Gua jamin cuy, Piala Asia. itu streamingnya pasti. Gua jamin. FIFA ini gitu. Iya. Dan gue baru tahu juga, ternyata pemain timnas itu nggak ada gaji rutin ya? Nggak gaji. ada. Jadi ketika dipanggil itu ya memenuhi
panggilan negara. Panggilan gitu. negara. Dan tapi ada, mereka dibayar bonus gitu ya, mungkin one time kayak per diem gitu-gitu. Oh, OPI. ada uang jalan, uang transport. Uang transport. Oh. Jadi dikasih uang transport sama bonus kalau mereka performnya bagus, kalau lagi menang Oh, atau lawan cetak gol. masuk final, semifinal Iya, gitu ya. gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah levelnya Piala Dunia itu emang dijatahin sama FIFA. Jadi berapa juta untuk biaya pemain. Tapi mereka tuh nggak nerima gaji bulanan. Dan gua rasa itu jauh lah sama dari klub ya. dari klub komersial gitu-gitu. Kenapa lagi tuh? Baca dari manajer timnas. Nah, manajer timnas bilang bahwa pemain itu nggak digaji berdasarkan tanggung jawab klub bukan negara. Jadi pemain timnas itu nggak digaji. Nah, Iya, mereka iya, tuh iya. dapat uang saku dan bonus gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, gila banget gitu. Jadi kayak gua kan akhirnya follow Martin Paes ya di TikTok dan di Instagram. Men, dia lagi liburan ke Bali. Buset. Kontennya udah kayak konten YouTuber. Pacarnya nyobain bakso, nyobain bubur. Likes-nya 1 juta gitu. Wah, gila sih. You are into deep ya. I'm into a rabbit hole ya. Gitu. Iya, 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 iya. Nah, tapi di satu sisi ya, ini memang fenomena yang menarik karena ternyata Indonesia di mana prestasi sepak bolanya mediocre, tapi membuka sebuah lapangan komersial yang besar gitu. Karena audiensnya kan besar. Komersial value-nya gede banget. Betul. Karena Indonesia 200 juta penduduk, antusiasme sama sepak bolanya tinggi banget gitu ya. Kalau kita bisa nemu ceruk di mana yang lu bilang tadi salah satu contoh yang mungkin anekdotal gitu ya. Iya. Tapi it's not a bad idea gitu loh. Iya, Kalau iya, misalnya lu mau cari duit gitu kan. Environment-nya ini hidup. Kalau Iya. menjadikan industri olahraga itu sebagai industri yang sehat. Kayak Amerika Serikat. Iya. Kenapa Amerika Serikat tuh college football-nya tuh bisa 70.000, 80.000 orang gitu. Iya, Karena iya. domestic marketnya kan gede. Iya, iya, Itu iya. sebenarnya harus di Bahkan capture. kalau lu liatin video-video amatir yang tarkam, Iya, iya, itu penontonnya rame banget. iya. Tarkam lu padahal. Iya, yang pulang tuh keselio gitu. Iya. Tapi ada pemain-pemain klub Liga 1 loh di situ. Ada dulu. Cari- X main Liga cari 1. duit, Iya, cari- iya, iya. Cari duit. Nah, gue tuh pengen bilang itu ya endorsement Struik dan Walsh. Walsh itu jadi Sandy Walsh. yang endorse es krim Walsh. Oh wow. Serius nih nggak bercanda. Jadi mereka jualan es krim. jadi karena nama belakangnya Walsh, jadi es krim Walsh Iya. endorse dia gitu. Dan gue rasa ini juga sih, maksud gue selain dari komersial value-nya ya, ada perasaan dirayakan tadi, Chen. Kayak ada yang komplain itu waktu timnas main kemarin di GBK, kan mereka nginep itu di Fairmont ya. Itu kan hotel bintang 5. Iya. Itu dibilang hotel Fairmont itu udah kayak pasar ramainya orang rame. nungguin mereka buat Iya. foto-foto atau segala macam. Dan gua Iya, rasa untuk seorang atlet yang masa keemasannya paling berapa? 10 tahun lah ya maksimal. Kecuali lu Cristiano Ronaldo. Iya, iya. Ya kan? 10 tahun kan? Dari 20 sampai 30 gitu. Dan lu pasti mencari itu gitu. Kayak Iya. dilulukan di stadion gitu. Betul. Dan you are set for life habis itu. Iya. Habis 30 dapat uang sebanyak itu udah. Jadi lu YouTuber aja Jadi gitu. YouTuber. Tom Hay udah Jadi bikin podcast. Jadi pundit. pundit, Iya, benar. benar. Jadi kita punya pundit beneran gitu. Iya. Kan bukan pundit-punditan. Yang gua tahu tuh habis tuh Madrid tuh. Selesai tuh Madrid tuh. Enggak, itu kan coach beneran. Coach tuh gua coach beneran. Tapi maksud gua gini. Maaf ya coach. Datang dong main sini. Tapi maksud gua gini. Lu ngerasain nggak pernah ngerasain di nama lu diteriakin satu stadion. Martin Paes tuh bilang ya, kan dia sebelum di Dallas tuh kan dia mainnya di Liga Belanda ya. Dia bilang satu-satunya kesempatan dia main dengan ditonton 70 sampai 80 ribu orang itu Cuman di Indonesia. lawan Ajax kata dia. Oh. Dan Ajax namanya diteriak-teriakin dihina-hina. Karena dia main di lawannya Ajax. Iya. Begitu nyampe Indonesia, nama dia dilulukan satu stadion. Itu gila sih menurut gue. Ya. Kebayang kalau misalnya fanatisme yang seperti itu bisa direplikasi ke level klub. Iya. Kan di level klub. Jadi kan kalau misalnya di kota-kota kayak misalnya gini, lu bayangin bahkan kota sekecil kalau gua ambil contoh di Italia Sassuolo gitu ya. Sassuolo itu Pak, itu kapasitas stadionnya itu 50.000. Penduduknya nggak sampai segitu Pak. Oh, tapi penuh. Tapi ya nggak penuh dong. Jadi selalu sepi. Jadi selalu sepi gitu. Tapi maksudnya klubnya hidup lewat tiket, lewat streaming nonton gitu ya. Jadi setiap regional itu orang-orangnya bisa support klubnya karena ada ada fanatisme itu yang sehat gitu. Tapi supporter kita bakal bayar tiket ini lokal nggak ya? Pertandingan lokal? Asal jangan terlalu banyak tambahan tagihan kayak PP 12%. Gitu. Kan. Jangan diberatkan. Jadi makannya dikenyangin dulu. Jadi orang baru berani spending buat hal-hal di luar. Terseri gitu ya. Betul gitu. Tapi timnas orang bayar sih.
Timnas orang bayar ya. Dan lu tau gak sekarang di timnas itu di Tapi Pak Prabowo juga nonton dari streaming bajakan. karena gitu doang. Gue belain loh, gue belain. Oh, karena nggak bisa ada VPN? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu. Kalau kasih link bajakan itu banyak yang download here. Mana nih banyaknya? Ya. Ya kan? Klik here, klik Iya, here. iya, benar-benar. Dan sekarang kayaknya udah disadari juga, Chen. Jadi komersialisasi timnas itu udah gila sekarang. Lu tau nggak sekarang di GBK itu ada glass box. Kayak di stadion-stadion luar negeri. Apa itu? Jadi VIP box. Jadi lu nggak nonton sama rakyat jelata lain, lu udah satu ruangan. Tidak mencium udara yang sama dengan Enggak. Gesek-gesekan sama keringat-keringat. Iya. Apaan itu? Ui. Jadi ada satu ruangan, ada di dalamnya ada makanan, catering, duduknya di sofa. Berapa Lu- tuh Ber? Katanya nggak pernah dipublish rate-nya di Instagramnya PSSI, tapi gue liatnya starting from 40 juta. Gue nggak tahu itu per orang atau satu Satu stadion. glass box-nya ya. Gue nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi kalau lu mau pesan katanya cuma bisa telepon. I see. Jadi kalau Tapi itu juga seiring dengan animo, bukan. Iya, animo iya, tapi juga seiring dengan entertaining game-nya gitu loh. iya Ya kan, Coach Sintayong itu membuat tim Iya, ini iya. menjadi entertaining gitu, attacking gitu kan, Nah. defense-nya oke gitu kan. Jadi orang nggak hanya karena Indonesia gue nonton gitu, karena entertaining juga gitu kan, creating chances dan Kalau lain-lain. zaman Peter Ruiz nggak kayak gitu ya? Garuda ID wajib buat book tiket. Ya sekarang gitu, sekarang. Tapi kemarin masih tetap bocor sih, yang orang nongkrong di jalan di tangganya tuh orang duduk masih Iya. ada gitu, Iya, masih ada yang ngebocorin gitu. Iya, Tapi iya. gue amazed banget dengan konsep VIP box itu, gokil sih. Hmm. Dan maksud gue di luar negeri VIP box itu bisa subscription, jadi dibeli sama perusahaan mana gitu. Jadi lu direksi-direksinya nonton. Iya. Dan kalau misalnya kita ngomongin konteks liga klub gitu ya. Jadi pendapatan yang paling krusial dari sebuah klub itu sebenarnya dari season pass tiket. Iya. Season pass tiket itu artinya kan uang di depan semua, Pak. Iya. Mereka bisa puterin apa segala macam gitu ya. Lah, sekarang jadwal liganya aja ya kan? Acak adut. Iya kan, biar pet gitu. Kadang jadwalnya ngaret, kadang mundur apa segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya itu bisa di-secure, ya kan, klubnya bisa hidup, dapat sponsorship gitu. Lu masih nonton Liga Indonesia? Gue terakhir nonton Liga Indonesia itu sekarang apa namanya? Liga 1. Liga 1 BRI. Terakhir kayaknya gue nonton yang pas Di Antv? bukan. Masih di Antv bukan? Tugio ngegolin gol final itu loh. Anjir, PSIS. PSIS sama Persebaya. Oh banget itu. Gue pernah nonton sekali. Liga Danhil. Nonton sekali Liga Indonesia itu waktu kuliah di Bandung. Di stadion Bandung itu Siliwangi. Itu ingat banget gue, Persib Bandung Sama sama Yaser ya? Hah? Iya. Sama PSSB Biren. Gue kan orang Aceh ya. Oh. Tapi karena gue sendirian di situ, begitu Persib Bandung ngegolin, gue malah ngerayain Persib aja. Gak berani. Oh, gue Iya, jadi iya, bobotoh gitu. Yang ngomong-ngomong naturalisasi. Ngomong-ngomongin Persib Bandung. Ini ada pemain Persib yang dinaturalisasi ke Persija. Kok bisa? Gontok-gontokan lo padahal. Padahal ya, tapi ya di Indonesia ini apa sih yang kita harus kaget lagi, ya nggak sih? Betul. Tapi kalah kayaknya. Tapi kalah, dari Quick Count kalah. Dari Quick Count Kan dua kalah. putaran. Enggak, kayaknya satu putaran. Jadi- syarat 2 putaran apa? 50% nggak dapat 50% plus 1. Satu suara kan Satu maksudnya suara, kan? satu suara. Oh, ini Bukan kayaknya 1%. sih. Pasti kena sih. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi berdasarkan hasil Quick Count, itu Pram dan Rano menang. Iya. Dan ini baru kita syuting 1 hari setelah pencoblosan ya. Betul. Jadi katanya calon-calon yang didukung oleh rezim itu hanya kalah di Jakarta. sisanya menang. Sisanya menang. Di Medan, Bobby menang. Di Jabar, siapa namanya? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menang. Di Jateng, Itu ada kali itu. Pak Lutfi menang. Pak Lutfi menang. 60%. 60%. Di Jatim juga menang kan Kofifah ya? Iya. Betul. Lu gagal ini Pak Andika ini loh. Iya. Satu desa satu gym ini gagal loh nanti. Satu desa. Terus di mana? Di Sumut gitu. Nah, katanya di Jakarta doang nih. Lu bilang kandidat yang didukung oleh rezim, karena kemarin sempat keluar juga di Instagramnya Raffi Ahmad ya. Iya, Kemudian statement Prabowo. statement Prabowo gitu kan. Nah itu kan ya hanya calon-calon yang didukung rezim hanya kalah di Jakarta. Iya. Itu artinya apa? Artinya Playgroundnya Jakarta tuh beda banget sama daerah lain. level intelektualitasnya ya. Iya. karena gini, gue nggak mau ini bilang ya. Begitu kita contoh ambil Jateng ya satu ya. Begitu di Jateng kalah, itu banyak orang di Twitter bilang warga Jateng bodoh, tolol, nggak milih kan itu. Ini cari ya, jangan bilang ini kata-kata gue ya. Cari tweet ntar ya.
Yaris. Nggak nemu. Masukin tweetnya, jangan kata-kata gue. Ada. Ntar masukin tweetnya. Jadi lo setuju nggak? Orang yang nggak memilih itu dibilang bodoh. Bodoh. I think ya gini, karena misalnya di money politik ya ada serangan fajar apa segala macam. Ya itu mereka dikasih insentif Iya. kan. Bodoh atau enggak itu kayaknya beda sih gitu. Dan gue nggak tahu bahwa orang kan di Twitter, terutama di Twitter gitu, banyak yang sentimen mereka akan vote apapun yang tidak didukung rezim, didukung lawannya. Iya. Ya nggak sih? Wah ini didukung Jokowi nih, gue akan pilih lawannya, tanpa ngelihat rekam jejak lawan yang dipilih itu. Dan itu gue nggak setuju. Lu ngomongin khusus daerah apa ini barusan? Banyak di semua hal. Sebutlah Jateng misalnya. Orang kan pasti akan milih Andika karena lawannya dipilih dukung Jokowi gitu. Iya. Terus ada juga di Banten gitu kan. Kan Banten yang didukung rezim kan. Dinasti versus Dinas, Iya kan? Itu di Banten. Terus di Sumut. Wah nggak akan dukung Bobi karena Bobi menantunya Jokowi. Lawannya Edi Rahmayadi. Men, lu tau Edi Rahmayadi Iya, kan? Apa urusan Anda yang menanyakan? Jadi lu tau gak kasus itu? Yang ditanya, lu Anda gubernur, Anda ketua PSSI. Betul, double job ya waktu itu. Multitasking kan bilang, apa urusan Anda nanya itu? Iya. Ada pelatih biliar. Tau gak yang kasus pelatih biliar? Nggak tahu. Pelatih biliar PON Sumut. Heeh. Dia lagi ngasih arahan gitu tentang PON waktu itu di Papua. Terus dia gak tepuk tangan pelatih biliarnya. Dipanggil di jewer men depan. Men, I'll take Bobby any day. Meskipun dia Kalau kayak gitu ya, maksud gue, Ya. lu lihat lah gitu, calon lawannya siapa gitu, nggak bisa lu brush. tapi kasihan juga Sumut ya. Pilihannya hanya 2. Iya, tapi maksud gue, lu satu, Guys, you're screwed. maksud gue kayak, men, come on gitu. Iya. Taruh lagi kasus Edi Rahmayadi itu, nabok supporter, ditabok men, pak, lagi cari kasus yang dimasukin, jangan bukan kata-kata gue ya, masukin. Ay, bohong kali. Maksud gue, come on man gitu. Iya. Ngerti gak sih lu? Itu gue mending yang satunya lagi lah. At least ya, at least. Iya. Gitu. Tapi Tapi gue, karena sebagai orang Medan juga lo ya. iya, gue nggak pernah. Nggak pernah Gue ngevote. nggak ngevote. Tapi maksud gue logik gue gitu. Maksudnya jangan merasa bahwa pilihan satunya itu better daripada yang lainnya gitu. Iya dan gini maksud gue. Kita sepakat lah. Satu daerah ada sesuatu daerah yang dikuasai dinasti tertentu selama berpuluh tahun, dikuasai partai tertentu gitu. Dan kalau kita sepakat bahwa daerah itu nggak maju-maju, ya at least pilih lawannya, ngerti gak sih lu? Iya. Karena kalau lu kayak kata Einstein bilang apa? It's insanity kan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting Different result gitu. results. Ya maksud gue lawannya, gue nggak tahu apakah lawannya lebih baik, tapi at least beda gitu, ngerti gak lu? Gitu. Itu sih. Jadi Ya. gimana? Lu setuju gak nih? Ya ruwet Pak. Ruwet. Lu milih kan? Enggak, gue nggak milih. Tapi sekarang gini, misalnya kita ambil contoh tadi yang katanya mungkin penduduknya demografinya sedikit beda dengan yang lain, Jakarta gitu ya. Ini kan artinya mereka melihat bahwa tapi ini ya Ridwan Kamil itu masih 40%, Pak. Iya. 40% gitu ya. Bahkan setelah blunder-blunder yang dilakukannya itu masih 40%. A huge chunk of warga Jakarta. Iya. Tapi Pongrekun juga 10%. Artinya berhasil untuk 10% ini sebenarnya mecah dari Pramono atau mecah dari Ridwan Kamil. Makanya gue berpikir kayak sampai kapan kita mau pura-pura bodoh bahwa pasangan independennya tujuannya simply cuma buat mecah suara. Betul. Mereka tahu kan mereka nggak akan menang kan? Iya. Mereka dapat 10%. 10% 10%. warga di Jakarta percaya kalau COVID itu konspirasi, men. Agak chaos sih lu. Dan lu bilang kayak, wah, what the fuck gitu. Iya. Terus ini juga kayak pilkada Jakarta gitu ya, kayak gimana ya? Gue kayak aduh. Dan gue suka satu-satunya yang bilang bahwa yang kalah telak di pemilu kali ini adalah PKS. Calonnya nggak ada yang Nggak ada yang menang dan mereka kehilangan daerah yang udah dikuasai selama berpuluh tahun. Depok termasuk. Depok gitu. Terus karena meninggalkan Anies Baswedan. Oh, dihukum. Nah, dihukum netizen. Terus Jawa Barat juga kalah kan? Ya kan? Calonnya kan menang Deddy Mulyadi. Kan mereka kan usung paslon sendiri gitu. Iya. Jadi Tapi kayak lu ngerasa nggak bahwa beberapa hari terakhir sebelum pencoblosan Pak Anies ketemu sama Pramono dan Rano itu punya impact ke hasil akhir ini? bisa dibilang ya. Cuman maksud gitu gue ya. gue melihatnya juga kayak
ya politik Indonesia gitu. Bringing the big guns gitu mereka. Iya. Sama aja gitu, kayak yang satu sowan ke Jokowi ya kan, yang satu sowan ke Pak Anies, jadi kayak Ya, selalu gitu ya selalu caranya ya. gitu. Gitu. Dan menjadi apa ya? Menjadi kayak nggak konsisten aja, ngerti nggak sih lo? Gue ketemu satu akun yang sekarang di Twitter tuh memuji-muji Pram dan Rano karena bisa menang. Ya. Kayak beberapa tahun yang lalu, man, lu bikin hashtag PDIP apa gitu. Ngerti gak sih lu kayak Iya. Iya. secepat itu gitu berpalingnya gitu. Ya, alokasi anggaran pilkada BRR Oh, Berapa? 41 triliun gitu. 41 triliun. Dana ini dipakai untuk persiapan logistik sampai pemungutan suara gitu. Tuh. Dan kayaknya fokus orang ya hanya ke daerah-daerah gede ya, kayak Sumut gitu. Iya, iya. Jabar, Jateng. Iya. Gue ada pilkada Aceh gak tahu gue Ada siapa yang beberapa daerah yang kota kosongnya menang. Oh iya. Iya. Ada beberapa daerah yang kota kosong kayak Pontianak or something gitu. Ada dua gitu. Kota kosong yang menang. Kalau kayak gitu gimana ya? Hah? Rematch. Ya, itu jadi iya, gak tau ya. Gimana sih kalau kota kosong menang? Nggak tahu ya. Kalau kota kosong gimana? Rematch apa gimana? Coba tulis komentar ya. Coba Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kota kosong. Ya. Dan gue pilkada Aceh gue nggak tahu sekarang siapa yang front runnernya. Jadi people don't give a shit sih ke daerah-daerah yang di luar lain. Bali juga sekarang kan itu. Ya. Ya. Bali, Di Prasetyo paling rendah. Vicky paling rendah. Wow. Aduh. Bung Tomo muda kita. Bung Tomo gimana? PKB ya? Iya ya, PKB deh. PKB kan? Iya. Iya. Itu Bali income menang ya, Wayan Koster ya. OPDP. Nah, jadi ya gimana ya? Tapi ini quick count ya, kita ngambil datanya quick count, kita belum tahu real count nanti gimana gitu. Iya, tapi memang ya strategi kemarin kan sempat sebelum apa namanya sebelum pemilu dimulai Pak RK ini sempat bimbang juga mau stay di Jawa Barat atau mau di Jakarta. Ya udah terjawab kan? Nggak terima dua-duanya. Nggak terima dua-duanya. karena gini, lu ngeliat Ridwan Kamil pakai baju Persija nggak sih? Sambil nonton. Sambil nonton di belakang. Kayak gimana itu ya? Maksud gue nggak tahu ya, kalau gue ngelihat bilang aja saya pendukung Persib gitu, tapi saya ketika terpilih saya tidak akan ini, ngerti nggak sih? Iya. Instead of, karena kan siapa yang bilang? Roy Keane ya, we can change our wife, we can change our girlfriend, but we cannot change Our club. our club. Ya nggak sih? Iya, iya. Jadi dengan Lu pernah ganti klub nggak? nggak ada. Dari dulu selalu Juventus. Juventus ke Serie B gue dukung men. Yang bener. Juventus ke Serie B kena skandal gue dukung. Iya. Bacanya di harian top score. Karena cuma satu-satunya harian yang ngasih berita. Dulu nggak ada 433. Nggak ada media sosial. Gue baca top score men, baca Juventus. Oh di Purworejo libero dulu. Iya makanya. Lu pernah ganti nggak sebelum Milan? Nggak ada gitu. Jadi maksud gue, udahlah ngaku aja, kita kan penggemar bola gitu ya. Kayak ya udah saya pendukung Persib gitu. Kalau kayak gini kan menurut gue ya, gue nggak tahu apakah nanti orang-orang Bandung atau orang-orang Jawa Barat setuju nggak? Jadi hilang respect juga nggak sih kayak, Iya. Tapi lu ngerasa nggak sih bahwa mesin politiknya Ridwan Kamil ini kayak exhausted? Karena kan sebenarnya itu turunan dari gengnya Kim kan, Iya. gitu kan. Tapi terobosannya, gimmick-gimmicknya itu kayak bukan justru nambah popularitasnya dia gitu, tapi minta malah nurunin gitu. Iya, kan. iya, Nah, itu iya. yang gue ngerasanya kok dulu tim apa namanya mungkin konsultan politiknya Iya, atau mesinnya di belakang Prabowo kok performance-nya buat Ridwan Kamil malah turun, begini gitu kan. malah turun. Kayaknya exhausted tuh gitu kan. Ya justru yang Beda nggak ya konsultannya? Hah? Siapa tuh? Apalagi tuh? Ganti topik. Udah cukup, ntar ganti gua topik. dihajar kiri kanan nih sama Bobotoh sama The Jacknap ya. Itu observasi saya. Gitu. Nah ini kita lagi mau bahas Prilly Latukonsina. Kenapa Prilly? Prilly Latukonsina belum lama ini dikabarkan menerima bash. Di BES. Karena ngomong sesuatu nih yang ini di BIS ya? di bis. Nih kita ulang ya bentar ya. Sekarang banyak cewek yang dipandang tapi cowok mapan dikit. Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma masuk aku ya. Mau langsung ke aku gitu. Ini dia di Transjakarta gitu? Ini cewek-cewek ini. Kita dipengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu menjadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang sepenuh. Oke. Cewek independen makin banyak, cowok mapan mapan makin dikit. Dia bilang ada datanya. Gak salah, gue gak salah. Itu pertama gak salah. Growth-nya bagus, memang menuju ke arah sana gitu. Iya, But it's a good thing kan. It's a good thing gitu. Karena gue ini
mungkin anekdotal ya. Maksudnya gue pernah ketemu sama salah satu saudara gue gitu yang umurnya nggak berbeda jauh. Dia banyak terima curhatan gitu. Banyak yang mau menjanda. Banyak yang mau menjanda. Yang udah menjanda karena yang sudah menjanda. suaminya nggak bisa provide Nggak bisa financially. provide. Oke. Akhirnya mereka bilang kayak, ya gue sekarang cuma nggak muluk-muluk lah. Yang penting dia punya kerja dan titiknya masih bisa bekerja. Oh wow. Jadi semua parameter yang apa tinggi, apa romantis udah nggak ada keluar, men. Iya. Ini mungkin anekdotal, tapi maksud gue. Tapi memang datanya begitu. Jadi Iya. bahkan data tahun 2022 itu bilang bahwa angka perceraian itu di angka 15% kan. Iya. Itu yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir gitu ya. Salah satunya karena masalah ekonomi finansial gitu. Dan juga angka registered marriage yang ada di BPS gitu ya. Angka registered marriage yang ada di BPS itu dari sekarang angkanya di 1,5 juta orang registered marriage. Itu turun dari angka 2,2 jadi juta. orang nggak mau nikah gitu. Ya, banyak yang cerai atau tidak disusul dengan pernikahan yang baru. Oh, oke. Gitu kan jadinya. Kenapa Anda belum menikah? Iya juga. Kita Kenapa Anda belum mapan ya? Iya, belum mapan ya. Mungkin saya tersinggung barusan sama Saya tersinggung sama Prilly. Prilly gitu, belum mapan. Nah, lu kan pernah nge-tweet gara-gara video Prilly ini bilang kayak, emang wanita independen tuh apa sih? Ya, coba jelaskan maksudnya. Iya. Karena kita nggak pernah dengar kata-kata pria independen, kan lu bilang gitu kan? Betul. Tapi Gue setuju. Apa itu maksudnya? Kalau lu take it-nya as a literal gitu ya. Wanita independen tuh apa sih gitu. Kalau lu ngelihatnya secara sinis, maka lu akan ngelihat bahwa wanita independen tuh wanita yang bisa mengurus dirinya sendiri, bisa membiayai dirinya sendiri, tidak bergantung sama laki-laki. Iya. Meskipun kadang kalau AC-nya rusak pasti panggil laki-laki kan. Tapi maksudnya dependensi terhadap cowok itu minimum gitu kan. Tidak minta disupport gitu. Nah, itu kan kayak cowok juga kayak gitu tapi nggak pernah nggak pernah di embrace gitu ya, nggak pernah dilulukan, nggak pernah dirayakan cowok independen gitu kan. Nah, tapi kita harus ngelihat bahwa dari sejarahnya ya memang wanita itu diposisikan sebagai inferior dan dependen sama cowok gitu kan, nggak boleh. Bahkan aja yang paling parah tuh gue pernah lihat ada prank ya, ada prank di US gitu ya, ada cowok lagi ngedatengin gerombolan cewek-cewek di lapangan gitu kan gitu. Ladies, are you lost? No, why gitu? Why are you not in the kitchen? Itu kan parah banget, itu misoginistik banget kan. Seksis, misoginistik gitu. Nah, tapi itu yang terjadi secara tradisional di mana-mana. Bahkan mungkin saat ini kesempatan untuk bisa self growth, sesederhana mendapatkan pendidikan. Kalau lu misalnya orang tua resource-nya terbatas, punya anak 2, 1 cowok 1 cewek. Pasti cowok didahulukan. Yang cowok disuruh sekolah, yang cewek disuruh cari suami. Betul, gitu. Nah, ini yang menarik. Bebannya pindah. Nah, ini yang menarik. Jadi sekarang pergeserannya, rata-rata angka pernikahan wanita itu jadi naik dari 19 tahun ke 24 tahun. Yang cowok dari 22 ke 27 tahun. Nah, ini yang membuat sebenarnya orang jadi punya pandangan lain terhadap pernikahan gitu ya. They need to prepare themselves supaya nantinya kejadian-kejadian kayak menikah atau bercerai karena masalah ekonomi itu nggak terjadi. Iya, dan menurut gua trennya akan terus tumbuh sih. Kita akan seperti Korea Selatan yang cewek-ceweknya makin malas nikah gitu. Karena kan pertumbuhannya ke sana gitu, dan cowok-cowok mapan makin dikit. Ya kan? Karena makin dikit. The basic idea adalah men marry down, women marry up kan. Iya kan? Tapi itu juga salah kan sebenarnya. Tapi enggak. Oh ya, fenomenanya kan gitu. Maksud gua kita laki-laki nggak masalah untuk menikah dengan perempuan yang mungkin standar ekonomi di bawah kita. Tapi kalau perempuan at least harus setara atau di atas. Nggak ada men yang mau di bawah. Setuju nggak lo? Tapi ada beberapa wanita yang akhirnya accepting gitu kan. Akhirnya cerai. Accepting, tapi juga akhirnya karena dia willing to invest di cowok itu gitu. Iya, willing to give them time gitu kan. Nah, tapi ini in general lah. In general gitu kan. Tapi memang katanya ya sekarang kalau dulu gue dengar omongannya psikolog, gue lupa siapa gitu. Tapi zaman dulu memang kriteria cewek untuk memilih pria itu dari kemampuannya untuk melindungi dia. Makanya fitur-fitur providernya, physicality gitu ya, terus misalnya kemampuan finansialnya itu jadi pertimbangan yang sangat besar. Nah, sekarang orang ngelihatnya potensi. Potensi. Nah, potensi ini indikatornya adalah katanya intelligence. Iya kan? Katanya indikatornya ini skor Galloway ini gue tahu nih. Nah, indikatornya ada intelligence. Dan yang paling parah adalah bukan paling parah, yang paling lucu adalah
salah satu Indikator. kejadian yang bisa nunjukin lo intelijen apa enggak, katanya Sense of humor. sense of humor. Iya, iya. Jadi kalau lo bisa bikin dia ketawa, Ah. bikin cewek ketawa, dia akan Iya, ya. takluk Itu sama science, lo. man. Gitu ya. Kalau lu bikin cewek ketawa, the less she sees, kan? Gitu. Makanya orang lucu tuh ceweknya cantik-cantik, cuy. Oh. Iya. Oh. Iya kan? The more she laughs, the less she sees gitu. Oh. Tenaga kerja profesional wanita OTW nyamain cowok. Oh, gitu. Iya, Iya. iya. Lalu ini ada satu data menarik juga dari realisasi KPR 2020-2024. Dari 173.000 unit yang disalurkan setara 25 triliun, 32%-nya diajukan perempuan, 67% diajukan laki-laki. Berarti tapi rate-nya udah meningkat kan? Udah Maksudnya meningkat, perempuan. betul. Bagus sih, maksud gua. Bagus, iya. Betul. Angkatan kerja perempuan di sektor profesional dan formal juga naik. Iya. Rumahnya sama istri. Rumahnya atas nama istri ya bisa juga, atau Hmm. atas nama Ani bisa juga. Kok gitu? Ya whatever gitu maksud gua, tapi it's a good trend ya kan gitu. Iya, Maksudnya iya. apa house ownership-nya jadi bagus gitu. Tapi menurut lu yang Prilly bilang tadi ya, bahwa cowok Mokondo makin banyak. Iya. Ya, yang tidak mapan. Ya tidak apa-apa. Sorry, kenapa gue bilang Mokondo. Jangan. Dan kita sering kali melihat fenomena ini kan di luar sana gitu ya. Menurut lu jumlahnya semakin sedikit, itu karena apa? Apa karena men don't try enough gitu ya, atau mereka kayak why kenapa banyak fenomena bilang bahwa banyak cowok nggak mapan atau Mokondo, dan itu fenomena yang sekarang lagi ramai gitu. Mungkin karena ekonomi sulit satu ya, mungkin nggak nyari uang nggak semudah itu gitu. Tapi at the end, Tapi ada yang lari ke Kamboja kan kemarin. Iya, Dapat 6 sampai 7 juta. Iya. Tapi maksudnya at the end it's about food chain sih, kayak rantai makanan aja gitu. Ya cowok-cowok yang akan naik ya akan naik gitu. Tapi kita juga akan bilang ya majority of the population ya di bawah gitu. Dan ada juga yang stereotype untuk melekat ke suku tertentu kan. Oh iya? Ya, yang suku tertentu ini cowoknya males gitu-gitu. Aceh. Ya, gue sebagai orang Aceh bisa mengaku itu gitu. Oh. Jadi akhirnya males gitu kan orang yang Kalau yang cewek malas katanya lu tau apa? apa? Suku apa, Chan? Suku apa yang mau McDo? Ya. Kalau mau kondo kan ada, mau McDo pasti ada juga dong. Ada. Suku apa, Chan, yang kira-kira mau McDo? Next. Ini tapi ada satu fenomena nggak pernah berhenti perdebatannya. Apa? Who should pay Fenomena. for the first date? Atau second date atau third date? Gitu. Gue tuh punya jawaban sempurna untuk ini. Dan selalu lu implementasikan. Selalu gue implementasikan. Oke. Jawabannya adalah kayak teach your daughter to be ready to pay, to split the bill, but teach your son never to allow it. Menarik. Karena apa? Ada data dari UK. Menarik ini. Jadi Bentar, di bahasa Indonesia kan dulu ya tadi. Tapi banyak yang ngerti. teach your son. Ajarin putri lu lu. untuk selalu siap split bill, tapi ajarin anak laki-laki lu jangan pernah mengizinkan itu gitu terjadi. Oke. Ya, ada data menarik dari UK yang supporting ini. Mereka melakukan survei terhadap pria dan wanita. Kata pria, 84% yang pria bilang bahwa mereka ngebayarin date dan expense setelah itu. Yang wanita bilangnya 54% dari wanita bilangnya pria juga covering expense buat ngedate gitu ya. Lalu yang menarik adalah 57% wanita menawarkan untuk mengcover date tersebut. Nawarin. Iya. Tapi 37% dari bagian tersebut expect untuk cowoknya Dibayar. nolak. Makanya gue juga kalau gue pribadi, kalau gue ngedate gitu, gue expect the billing date gitu loh, ngerti gak lo? Billing date. Billing dance. Billing Jadi kayak date. begitu billing datang, berapa gue harus bayar nggak? Iya. Gue kayak terus kita kayak nggak usah biar gue aja, ngerti gak sih? Iya. Gue expect itu lah sebagai laki-laki. Gue tahu Iya. gue akan bayar, tapi gue expect perempuannya tuh yang kayak berapa bagian gue? Iya, benar. Daripada yang tiba-tiba cuma pakai lipstick, ngerti? Tiba-tiba ke toilet. Tiba-tiba ke toilet, ya nggak sih? Iya. Mungkin kalian Pura-pura nggak lihat. kalau Main handphone. Iya, main handphone gitu kan. Gue expect that dance itu loh. Iya. Gue tahu gue akan bayar, tapi Betul. pas misalnya gue ngambil kayak ini, yakin lo nggak mau Lu basa-basi lo? tau nggak? Karena biar masing-masing itu mengambil risiko. Iya. Gini, ketika lu ajak ngedate ke tempat yang fancy, yang mahal Iya. misalnya, dan lu mungkin duitnya nggak, ya terbatas misalnya cowoknya, tapi lu expect untuk lu fully pay date-nya Iya. itu.
range lu ya, Hmm. pengeluaran lu, pilihannya antara dia pesen French fries atau King Lobster. Iya, iya. Selalu ada kemungkinan si cewek ini tiba-tiba ini kayak cewek kurus ya, tiba-tiba King Lobster gitu kan pesennya. Wagyu. Ada risiko itu, Iya, iya, betul, betul ada risiko itu. Nah, ceweknya Hmm. juga harus willing untuk take the risk bahwa dia harus mau split bill. Makanya dia harus nanya, Iya, iya, iya. bagian gue berapa. Iya, Jadi iya. dua-duanya take the same risk Iya, gitu. makanya Ketemu di tengah. Personally gue expect tuh yang dead dance itu. Gue Betul. tahu gue akan bayar, gue gak akan ngizinin Betul. ceweknya bayar. Tapi Betul. kalau tiba-tiba yang kayak aku ke toilet dulu ya kayak, ngerti gak sih lo? Iya, iya. Aku video call sama mama dulu. Pulang-pulang, udah yuk. Iya, Pernah gak kejadian kayak gitu? iya, dan lu tau gak yang paling parah? Apa? Ada yang they don't even say thank you habis itu. Kayak entitled banget. Gitu ya, Chan? You should. Kayak ya emang tugas lu cowok emang untuk bayarin. Iya, iya. Tapi Gak kayak- tugas lah, anda Iya, bisa enggak, tapi aja. mereka merasanya kayak Iya, gitu, iya, iya, gitu ya. Tapi mungkin ya karena mereka dari awal selalu ketemu yang seperti itu. Lu ya. pernah gak ngebayarin first date? Tidak seingat gua. Iya, Tidak gue juga seinget gue gak pernah gak bayarin. Bukan karena apa-apa, biar guanya nggak malu juga. Iya. Gitu. Dan gue pernah dibilang gini sama salah satu cewek. Cewek itu rela dibayarin kalau dia suka sama cowoknya di first date. Rela dibayarin kalau dia suka sama cowoknya. Iya. Oh, Karena kalau dia nggak suka sama cowoknya, dia akan ngerasa punya utang. jadi dia yang bayar aja. Jadi split bill aja, gitu, ngerti nggak lo? Oh, Jadi iya, kalau iya. dibayarin di first date, Mm-mm. dia punya alasan untuk ngomong, nanti second date aku ya yang bayarin, ngerti nggak? Betul, jadi ada ekspektasi untuk melakukan second date. Iya, iya. Jadi logik, gue pernah dibilang tuh, oh gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba di first date dia insist untuk split bill, kemungkinan besar dia nggak suka sama lu. Jadi dia nggak ada utang nggak untuk pengen ada second date berhutang gitu. lagi gitu. Make sense, Make sense. make sense. Makanya jadi ini buat kalian ya, yang masih berdebat masalah first date. Kayaknya jadi debat rutin di Twitter ya. Iya, ya bang, maksudnya gini, yang cowok ya kalau Tahu misal- diri lah, tahu diri lah. ya kalau misalnya memang lagi tipis dompetnya gitu, ditunggu sampai dompetnya agak Iya, tebel iya, iya, gitu iya. kan. Yang cewek juga punya punya kesadaran buat kayak ya punya intensi yang baik lah ya. Iya, gitu. iya, iya, Intensi iya. baik buat kayak bayarin. juga. Dan sebagai cowok janganlah sampai nagih-nagih yang kayak bensin tadi 10.000 uang parkir gitu kayak aduh elah gitu. Iya, apalagi kalau ternyata nggak mau diajak pulang bareng. Ternyata nggak bisa diajak check in ya. Astagfirullahaladzim. Gue pernah denger cerita kayak gini. Jadi setelah sebelum billnya datang, Nah. cowoknya bilang kayak mau hari ini mau pulang bareng nggak sama aku ke tempatku gitu kan. Ternyata ceweknya bilang enggak. Yang tadinya mau bayarin jadinya di split bill. Oh, gitu. enggak lah. Enggak ya, enggak kayak gitu. Nggak bisa gitu lah. Astagfirullahaladzim. Gue sih nggak pernah. Udah reaction dah. Ya, reaction. Oh, ini Banten ya? Korupsi pelaku pelecehan. Iya. Oh iya? Gila. Emang iya ada kasusnya? Ahmad Dimyati. Nggak ada yang benar. Gue nggak tahu sih. Gue nggak berani komen yang pelaku pelecehan itu karena gue nggak tahu ini. Keluarga koruptor itu keluarganya Airin ya? Queen Atut ya? Iya. Yang suami. Ya, Ya, ini bentuk kemarahan ya. Iya. Bentuk kemarahan dan bentuk frustasi sih, udah frustasi. Jadi kayak di Banten kayak gitu, kayak tadi lu bilang di Sumut kayak gitu kan. Jadi ya gimana, ya, ya terima udah aja. terima aja. Ini apa nih? Nah, ini berita yang cukup mengembirakan ya Dari Lord ya? dari Lord. Akhirnya dia harus turun tangan. Kenapa dia harus turun tangan? Kenapa Iya. bukan Bu Sri Mulyani? Nggak tahu ya. Dia ketua Dewan Ekonomi kan kalau nggak salah. Oh iya. Dan ya kan? Betul, Ya masih ada betul, wewenang betul. sedikit lah Betul, untuk betul. ngomong ke media mungkin. Iya, tapi maksudku gini. Kalau kemarin yang beritain Bu Sri Mulyani, Iya. yang ngeluarin berita kayak gini juga Bu Sri Mulyani. Iya, konsisten gitu ya. Karena disikat kemarin beliau gitu. Iya, kan. iya. Disikat karena kebijakan yang kayak mungkin dia nggak punya pilihan untuk melakukan itu gitu loh. Kan bukan salah dia seluruhnya. Betul. Jadi orang banyak nyalahin ya. Maksudnya bukan belain Bu Sri Mulyani ya, Betul. tapi keputusan menaikkan PPN dari 10% terus naik ke 11%, ke 12%, itu diketok palu di DPR, Pak. Betul, rame-rame. Iya, gitu. dan tugas menteri itu menjalankan undang-undang gitu. Betul. Itu kan pasti dibuka semua angkanya, nggak bisa nih kalau nggak naik. Betul. gitu. Dan yang memimpin rapatnya Caimin. waktu itu. Iya. Jadi maksud gua salah kalau cuma nunjuk Bu Sri Mulyani sebagai samsaknya itu salah. Betul. Karena samsaknya ada banyak. Betul. Iya. Gantian gitu. Jadi nggak adil aja gitu. Tadinya Mas Prastowo tuh kan. Iya. Sekarang Mas Pras udah nggak lagi nggak kan. ada, udah. Heeh. udah terbebas deh. Ya, Masih- semoga ini
kejadian benar-benar lah. ditinjau. Dan ini belum resmi ya, kayaknya baru statementnya Pak Luhut. Dan bilangnya diundur ya kan. Diundurnya jadi kapan? Tanggal 3 Januari bisa gitu kan. Atau minggu depan. Harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonomi susah. Nah ini juga kan pertanyaan berikutnya adalah stimulusnya dari mana? Duitnya Uangnya, dari mana, gitu gitu. kan. Itu yang Sudah saatnya kita sadar diri bahwa negara kita ini nggak punya duit gitu. ya Ya kan? Next. keluarin itu. Karena kita tidak punya uang gitu. Dari mana duitnya gitu. Ini apa nih? Oh alah. Dosa RK terlalu banyak pada warga Jakarta khususnya Jakmania. Jika mereka sulit disembuhkan. Iya. Ya. Apa? Debat kedua ya. Habis debat kedua. Ya gimana ya? Di satu sisi gue agak nggak setuju gitu. Kayak lu milih gubernur simply nggak milih dengan itu karena dia orang Bandung, orang Jawa Barat gitu. Iya. Agak against my itu, my apa ya? Tapi Morality. perselisihan antara Bandung dan Jakarta itu ya, bukan cuma sepak bola loh. Iya. Culture. Iya ya. Ya kan, terus misalnya anak-anak mudanya gitu ya. Dan dulu kan selalu Rebutan kayak, cewek gitu di Bandung. emang ya? Kan dulu kan cewek-cewek cantik Bandung yang itu cowok-cowok Jakarta. Oh. Kita kan anak-anak daerah kayak apaan? Minder. Iya. Tapi maksud gue gitu, ngerti gak? Jadi kayak gue di satu sisi gue nggak suka gitu orang nggak milih RK karena dia orang Karena Jawa dia Barat. orang Jawa Barat. Kayak Representing Persib. iya, jadi kayak itu kan sara kan? Itu sara men. Suku kan, suku gitu. Jadi tapi di sisi lain gue ngerti juga kayak blundernya kebanyakan. Blundernya kebanyakan. Betul. Kalau misalnya hal baiknya itu melebihi dari hal buruknya nggak akan terjadi kayak gini. Iya. Jadi kayak gue di Kalau satu tau kemana ada yang bilang bahwa Ridwan Kamil jadi pasien pertama mobil curhat. Kan dia itu kan meragain dia nelpon, Iya, dengerin iya, orang iya. curhat. Nah, Beneran. sekarang siapa? Beneran. Yang dengerin dia curhat. Jadi gue ngelihat ini kayak di satu sisi nggak setuju, tapi di sisi lain gue bisa mengerti gitu. Dan lu tau nggak? Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue tuh sekarang punya personal parameter siapa yang akan menang pilkada. Nanya driver gue. Oh. Siapa yang dia vote selalu menang men. Oh ya? Pak Yunus. Pak Yunus. Jadi gue ngerasa kayak itu cerminan akar rumput. Ngerti nggak lu? Pak Yunus bilang Pramono Dia kemarin Pak nyoblos siapa? Kayaknya si Idol aja Pak. Gitu. Oh. Gue dari situ gue tau kayaknya menang nih gitu. Iya. Terus pemilu presiden juga kemarin kayak gitu. Prabowo Iya. dioblos. Jadi gue ngerasa kayak apa itu suara-suara di Twitter itu? Bener ya. Cerminan akar. Oh, tanya supir-supir taksi. Iya. Lu maksud gue kalau pengen melihat kenyataan mungkin lu harus turun ke grassroots dan buat gue personally gitu gue adalah nanya driver gue gitu. Iya. Lu ada gak mbak kosan lu mungkin atau siapa gitu lu tanya? Mbak kosan. Oh ya lu kosan. Yang lama. WA mbak ini siapa? Iya, tiba-tiba. Udah kan habis ya? Habis. Itu aja. Jangan kecewakan kami. Jangan kecewa kami. Ini sudah banyak topik sensitif ya hari ini. Betul. Tolong di boost. Gue minta maaf sama pihak-pihak yang disebut. Ini hanya contoh gitu ya. Nanti masukin ya tweet-tweetnya tadi. Enggak, itu bohong. Gue kasih reminder jangan bukan statement gua. Semoga tidak ada isu audio lagi karena kita udah pakai. Ya udah, follow kita di Instagram, di Twitter, di TikTok. Ya. Subscribe di YouTube kita. Ya, Kita ketemu di episode berikutnya. Gue Tirta. gua Vincent. Bye bye.